Pernahkah kamu membayangkan di dalam gelapnya alam kubur, saat semua orang telah pergi dan langkah kaki terakhir menjauh perlahan, tak ada suara, tak ada cahaya, hanya sunyi yang terasa menekan dari segala arah. Lalu tiba-tiba, di tengah ketakutan yang tak bisa dijelaskan itu, muncul sebuah cahaya kecil, bukan dari dunia, bukan dari siapapun, tapi dari sesuatu yang dulu, bahkan hampir kamu lupakan. Kita sering berpikir bahwa yang akan menyelamatkan kita nanti adalah amalan besar, sesuatu yang terlihat hebat di mata manusia, sedekah yang banyak, ibadah yang panjang, hal-hal yang membuat kita merasa sudah cukup. Tapi perlahan, hidup ini justru diisi oleh hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Senyum sederhana, doa lirih yang tak terdengar, kebaikan kecil yang mungkin sudah kita lupakan. Dan tanpa kita sadari, justru itulah yang diam-diam kita kirim untuk menemani diri kita sendiri di tempat paling sunyi nanti. Saat seseorang dikuburkan, mungkin kita mengira semuanya sudah selesai. Tangisan perlahan mereda, orang-orang mulai pulang, dan tanah yang baru saja ditutup itu kembali terlihat seperti biasa. Namun, justru disitulah semuanya dimulai. Di dalam tanah yang sunyi itu, seseorang yang tadi kita antar, kini benar-benar sendiri. Tidak ada lagi suara yang menenangkan, tidak ada lagi tangan yang bisa digenggam, tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Tunggu sebentar." Semua yang dulu terasa dekat, tiba-tiba menjadi sangat jauh. Harta yang dikumpulkan seumur hidup, tertinggal. Kesibukan yang dulu menyita waktu, hilang begitu saja. Bahkan, orang-orang yang paling kita cintai hanya bisa mengantar sampai batas itu. Dan setelah langkah kaki terakhir menjauh, setelah suara tanah benar-benar berhenti jatuh, datanglah sebuah kesunyian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Sunyi yang bukan sekadar tanpa suara, tapi sunyi yang terasa hidup, menekan dari segala arah. Di ruang sempit itu, waktu terasa berbeda. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya perasaan yang terus berjalan tanpa henti. Dan di saat itulah, satu hal mulai terasa sangat jelas, bahwa yang benar-benar menemani kita bukanlah dunia yang dulu kita kejar, bukan jabatan, bukan pujian, bukan juga pengakuan manusia, melainkan sesuatu yang sering kita anggap kecil, amalan yang dulu mungkin kita lakukan tanpa berpikir panjang, atau bahkan kita lupakan begitu saja. Di tempat itu, tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa diulang, tidak ada yang bisa diperbaiki. Semua yang pernah kita lakukan perlahan hadir, satu persatu. Dan di antara semua itu, ada yang datang dengan membawa ketenangan, namun ada pula yang justru menghadirkan penyesalan. Kesunyian itu bukan hanya tentang sendiri, tapi tentang menghadapi diri sendiri, tanpa distraksi, tanpa pelarian. Dan di titik itulah, kita mulai benar-benar memahami bahwa hidup yang dulu terasa panjang, ternyata sangat singkat. Dan apa yang kita anggap sepele, bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti di tempat yang paling tidak pernah kita bayangkan. Di dunia ini, tidak semua orang hidup dengan cerita besar, tidak semua orang dikenal, tidak semua orang punya kesempatan untuk terlihat hebat. Ada orang-orang yang menjalani hidupnya dengan sangat sederhana, hampir tak terlihat. Hari-harinya biasa saja, bangun pagi, bekerja, lelah, lalu kembali pulang. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang membuat orang lain terpukau, dan mungkin ia sendiri pun merasa hidupnya tidak berarti apa-apa. Ia bukan ahli ibadah yang dikagumi, bukan pula orang kaya yang gemar bersedekah besar. Bahkan, ia sering merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Namun, di balik kesederhanaannya itu, ada sesuatu yang ia jaga tanpa banyak orang tahu. Sebuah kebiasaan kecil, sesederhana, membaca doa sebelum tidur. Meski kadang matanya sudah hampir terpejam. Sesederhana, menyisihkan sedikit uang, meski ia sendiri harus berhemat keesokan harinya. Sesederhana, menahan kata-kata saat ia sebenarnya mampu untuk membalas.
Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Bahkan, terkadang ia sendiri tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu bernilai besar. Baginya, itu hanya hal kecil, hal yang terasa biasa dan tidak pantas untuk dibanggakan. Hari demi hari berlalu, dan kebiasaan kecil itu terus ia lakukan. Kadang terlewat, kadang terlupakan, namun seringkali ia kembali melakukannya. Tanpa sadar, ia sedang mengumpulkan sesuatu, bukan harta, bukan pujian, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dan waktu terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai pada titik di mana semua manusia akan sampai. Saat dunia sudah tidak lagi bisa ia sentuh, dan semua yang dulu ia lakukan berhenti begitu saja. Di titik itu, ia tidak membawa banyak hal. Tidak ada sesuatu yang tampak besar, tidak ada sesuatu yang bisa ia banggakan. Namun, ada satu hal yang diam-diam ikut bersamanya. Kebiasaan kecil itu, yang dulu ia anggap sepele, yang dulu hampir ia lupakan, ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, tersimpan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir. Dan di tempat yang paling sunyi itu, di saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, hal kecil itulah yang perlahan mulai menunjukkan nilainya. Di dalam kesunyian yang menekan itu, saat rasa takut perlahan memenuhi ruang yang sempit, ia mulai menyadari betapa gelapnya tempat itu. Gelap yang bukan sekadar tidak terlihat, tapi gelap yang terasa hidup, seakan menelan harapan sedikit demi sedikit. Tidak ada arah, tidak ada pegangan, hanya dirinya dan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Detik demi detik terasa panjang, seolah waktu berjalan tanpa ujung. Dan di titik itu, muncul satu perasaan yang tidak bisa dihindari. Ketakutan yang selama ini mungkin tidak pernah ia rasakan di dunia. Namun, di tengah semua itu, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Di antara pekatnya gelap, muncul sebuah titik cahaya kecil, sangat kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuatnya menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Cahaya itu tidak datang tiba-tiba tanpa makna. Ia tidak menyilaukan, tidak juga menakutkan. Sebaliknya, ia terasa hangat, tenang, menenangkan, seakan membawa rasa yang dulu pernah ia kenal, rasa damai yang lama hilang. Perlahan, cahaya itu mendekat, dan seiring ia semakin dekat, gelap yang tadi terasa menekan mulai berkurang. Bukan hilang sepenuhnya, tapi cukup untuk memberi ruang bernapas. Dan di saat itulah, ia mulai memahami sesuatu. Cahaya itu bukan asing. Cahaya itu berasal dari sesuatu yang pernah ia lakukan. Sesuatu yang dulu terasa kecil. Bahkan mungkin tidak pernah ia ingat lagi. Doa-doa lirih yang pernah ia ucapkan. Kebaikan kecil yang ia lakukan diam-diam. Niat tulus yang hanya ia dan Allah yang tahu. Semuanya tidak hilang. Semua itu berubah menjadi cahaya. Cahaya yang kini menjadi teman di tengah kesendirian. Cahaya yang tidak hanya menerangi, tapi juga menenangkan hati yang gelisah. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya takut, karena ia tahu masih ada sesuatu yang bersamanya, sesuatu yang tidak ditinggalkan dunia, sesuatu yang tidak ikut hilang bersama waktu. Dan semakin ia menyadari itu, semakin ia merasakan kehangatan yang menyelimuti dirinya. Cahaya itu perlahan membesar, tidak dengan cepat, tapi dengan pasti. Seakan setiap kebaikan kecil yang pernah ia lakukan, kini hadir satu persatu, menambah terang. Dan di tengah tempat yang paling sunyi itu, ia akhirnya mengerti bahwa tidak ada kebaikan yang benar-benar sia-sia. Sekecil apapun, setulus apapun, semuanya akan kembali dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, di waktu yang paling kita butuhkan. Namun, tidak semua kisah berakhir dengan cahaya. Di tempat yang sama, dalam kesunyian yang sama, ada jiwa lain yang merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan, bukan kehangatan, melainkan kegelisahan yang perlahan berubah menjadi penyesalan. Dulu,
Ia menjalani hidup dengan perasaan cukup. Ia merasa masih punya banyak waktu. Masih ada hari esok. Masih ada kesempatan nanti. Ketika ada dorongan untuk berbuat baik, ia menunda. Ketika ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ia berkata dalam hati, nanti saja. Hal-hal kecil yang sebenarnya mudah dilakukan, justru sering ia abaikan. Senyum yang bisa ia berikan, ia tahan. Maaf yang seharusnya ia ucapkan, ia tunda. Sedekah kecil yang tidak akan membuatnya miskin, ia anggap tidak penting. Semua terasa sepele, terlalu kecil untuk diprioritaskan. Dan waktu terus berjalan. Tanpa ia sadari, hari-hari yang ia miliki perlahan habis. Hingga akhirnya, ia sampai di tempat itu. Tempat di mana tidak ada lagi kata nanti. Di dalam kubur, ia mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan, bahwa kesempatan ternyata tidak datang selamanya. Bahwa hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh, justru memiliki nilai yang sangat besar. Namun, kesadaran itu datang terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk mengulang. Tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Yang tersisa hanyalah ingatan tentang semua kesempatan yang pernah ia miliki. Namun ia lepaskan begitu saja. Satu persatu, kenangan itu hadir saat ia memilih diam, padahal bisa berbuat baik. Saat ia menunda, padahal mampu melakukannya saat itu juga. Dan setiap ingatan itu datang membawa rasa yang menyesakkan. Penyesalan, bukan penyesalan yang ringan, tapi penyesalan yang dalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia ingin kembali, meski hanya sebentar, ingin memperbaiki, meski hanya satu hal kecil, namun semuanya sudah tertutup. Pintu itu tidak lagi terbuka, dan di tengah kesunyian itu, ia hanya bisa menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa yang ia butuhkan dulu bukanlah hal besar, bukan sesuatu yang sulit, hanya kebaikan-kebaikan kecil yang dulu ia anggap tidak berarti. Kini, justru itulah yang paling ia rindukan. Namun sayangnya, kerinduan itu tidak akan pernah bisa ia tebus lagi. Kita sering mengira bahwa hidup ini diukur dari hal-hal besar, dari pencapaian, dari sesuatu yang terlihat, dari apa yang diakui oleh banyak orang. Kita berlomba melakukan yang besar, menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang sempurna. Seolah-olah kebaikan harus selalu dimulai dari sesuatu yang luar biasa. Padahal, jika kita jujur melihat hidup kita sendiri, hari-hari kita justru dipenuhi oleh hal-hal kecil, langkah-langkah sederhana, pilihan-pilihan kecil, dan keputusan-keputusan singkat yang sering kita anggap tidak berarti. Sebuah senyum yang bisa kita berikan atau kita tahan, sebuah kata yang bisa kita ucapkan atau kita simpan, sebuah bantuan kecil yang bisa kita lakukan atau kita abaikan. Semua itu terjadi setiap hari tanpa kita sadari, dan karena terlihat kecil, kita sering meremehkannya. Kita berpikir ini tidak akan mengubah apa-apa, lalu kita menunggu sesuatu yang lebih besar yang entah kapan akan datang. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang sering luput dari perhatian, bahwa yang dinilai bukanlah seberapa besar amalan kita di mata manusia, melainkan seberapa tulus dan seberapa konsisten kita melakukannya. Hal kecil, jika dilakukan dengan hati, akan memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sesuatu yang besar, tapi kosong dari keikhlasan. Dan yang lebih dalam lagi, hal kecil yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk sesuatu yang besar tanpa kita sadari. Seperti tetes air yang perlahan mampu mengubah batu. Seperti cahaya kecil yang jika terus menyala akan mengalahkan gelap. Begitu pula dengan kebaikan. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tidak selalu mendapatkan pujian. Namun, ia tetap dicatat, tetap disimpan, tetap menunggu waktu yang tepat untuk kembali kepada pemiliknya. Dan di saat kita berada di tempat yang paling sunyi itu, di saat semua yang besar tidak lagi berarti,
Yang tersisa justru hal-hal kecil yang dulu kita lakukan dengan tulus. Disitulah kita akan memahami bahwa tidak ada yang benar-benar kecil, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua memiliki tempatnya, semua memiliki waktunya, dan semua akan kembali dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, namun sangat kita butuhkan di saat tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Malam ini, coba renungkan, jika suatu saat kita benar-benar sendiri di dalam kubur, apa yang akan menemani kita? Apakah ada cahaya atau hanya gelap yang menekan? Mungkin kita tidak mampu melakukan amalan besar setiap hari, tapi kita selalu punya kesempatan untuk melakukan kebaikan kecil, dan bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Jika video ini mengingatkanmu, jangan simpan sendiri. Bagikan agar lebih banyak orang tersadar bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Dan mulai malam ini, jangan tunggu nanti. Lakukan satu kebaikan kecil yang mungkin akan menjadi cahaya pertamamu di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.